Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan tentang Chafta Sejarah Peminatan. Sejarah Chafta Chinese ASEAN Free Trade Agreement adalah sebuah perjanjian perdagangan bebas antara Cina dan negara-negara ASEAN. Pada tahun 2006, China bersama negara-negara ASEAN menandatangani perjanjian yang disebut Chafta. Chafta berlaku mulai tahun 2010 untuk 6 negara: Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand, dan Filipina, dan tahun 2015 untuk Kamboja, Myanmar, Laos, dan Vietnam. Pro kontra Chafta. Pihak yang pro menyatakan NAFTA tidak hanya berarti ancaman sebuah produk-produk Cina ke Indonesia, tetapi juga peluang Indonesia untuk meningkatkan ekspor ke Cina dan negara-negara ASEAN. Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu menegaskan bahwa Free Trade Agreement (FTA) memberikan banyak manfaat bagi ekspor dan menampakkan modal di Indonesia. Sebaliknya, Ernovan G. Ismi, Sekjen Asosiasi Pertekstilan Indonesia, menyatakan kekhawatiran atas memperlakukan perdagangan bebas ASEAN-Cina. Di antaranya terjadi perubahan pola usaha yang ada dari pengusaha mari pedagang. Intinya, jika pedagang lebih menguntungkan karena faktor harga barang-barang impor yang lebih murah. Dampak Chafta. Dampak positif. 1. Dengan memperlakukan Chafta bisa diprediksi bahwa sejumlah produk barang dan jasa buatan Indonesia lebih mudah memasuki pasaran domestik Cina. 2. Bisa dijadikan motivasi Indonesia untuk lebih membangun masyarakat yang lebih produktif dan kreatif mandiri secara ekonomi. Dampak negatif Chafta. 1. Meningkatkan PHK dan pengangguran. 2. Chafta akan mematikan banyak industri di Indonesia. Hal ini menyebabkan melonjaknya ketiadaan lapangan usaha di kalangan rakyat jelata. 3. Mematikan pedagang kecil dan UKM. 4. Chafta membuat ketergantungan Indonesia kepada Cina sangat besar. Solusi untuk menghadapi Chafta. 1. Meningkatnya daya saing produk lokal. Produk Cina mempunyai harga lebih murah dan kualitas lebih baik daripada produk lokal, maka peningkatan daya saing produk lokal perlu dilakukan karena sasaran dampak Chafta ini lebih berakibat buruk terhadap produk lokal. 2. Menyiapkan SDM yang bermutu. Memproduksi barang yang murah dan berkualitas tidak akan tercapai, sementara di sisi lain SDM yang dimiliki pun berkualitas rendah. Karena Chafta sudah di depan mata, maka perlu diadakan sebuah pelatihan yang harus segera dilaksanakan secepatnya. 3. Realisasikan Undang-Undang Perlindungan bagi Produsen dan UMKM di Indonesia. Pemerintah perlu merealisasikan pelaksanaan undang-undang dan kebijakan untuk menguntungkan bangsa Indonesia, utamanya produsen barang dan UMKM dalam menghadapi Chafta. 4. Membuat kebijakan untuk distributor agar tidak mendistribusikan barang impor secara berlebihan. Menyebarkan produk Cina di Indonesia sampai ke pelosok daerah tidak terlepas dari Cina dapat mengancam produk lokal yang kalah saing dengan produk Cina.